Iya, Cak. Ini kan Cai sudah memaparkan tentang sejarah tentang gerakan radikalisme. Lalu sekarang tentu harus dicapai jalan keluarnya. Bagaimana agar tidak bergaduh masalah radikalisme ini, Cak? Silakan, Cak. Memang ya kalau saya terus terang berdasarkan kalau saya berbicara radikalisme ini memang harus berbicara tentang secara empiris maupun secara akademis. Ini bukan dari dalam perspektif. Kalau perspektif agama sudah cukup Buya lah ini. Ini wilayahnya wilayah Buya Syakur. Saya udah tidak mau masuk wilayah itu. Pertama memang sudah ada Buya Syakur. Ini ahlinya core of the core. Tapi begini, secara empiris ada salah satu seorang diplomat pada masa pemerintahan Presiden Obama yang melakukan perjalanan keliling dan melakukan riset tentang radikalisme, violent extremism, dan juga terorisme. Salah satu kesimpulannya adalah setiap teroris yang ditangkap itu pasti Wahabi. Tapi tidak semua Wahabi itu teroris. Ini satu kesimpulan di dalam bukunya, Global War on Terrorism itu memang seperti itu. Dan di Indonesia, saya kebetulan juga terlibat dan saya bekerja untuk ini di lembaga negara ya. Memang semua napiter yang sudah saya temui hampir 100%, bisa dibilang hampir 100%, mungkin 99%, memang pemahamannya itu Wahabi. Akhirnya apa? Ini saya kembali ke ini, Cik, mohon maaf, ini bukannya ingin menjelek-jelekkan pemahaman orang lain, tapi memang kemudian ini menjadi satu konklusi, satu jurisprudensi juga bahwa ternyata yang menciptakan radikalisme itu salah satunya adalah ajaran-ajaran yang menganjurkan orang untuk eksklusivisme tadi. Menganjurkan orang untuk atas nama agama dia tidak menyukai orang lain. Atas nama agama dia bisa bersikap intoleran. Ini bibitnya. Lalu apakah ajaran agama yang lain, tafsir-tafsir agama yang lain ini tidak intoleran juga? Sepanjang tafsir-tafsir itu memberikan anjuran intoleran, maka disitulah akan terbit bibit radikalisme. Bukan agama saja, komunisme itu juga melahirkan radikalisme. Mengapa? Karena eksklusif. Dia menganjurkan kebencian kepada orang kapitalis. Dia menganjurkan kebencian kepada orang-orang borjuis. Lalu terciptalah radikalisme. Jadi kalau kita tahu revolusi Bolshevik, itu pada akhirnya itu Lenin membunuh rakyatnya sendiri. Artinya ini tercipta. Orang-orang Buddha di Myanmar juga melakukan itu terhadap suku Rohingya. Orang-orang Bharatiya Janata di India juga melakukan pembantaian kepada orang-orang Islam. Artinya semua ajaran agama yang bersifat eksklusif, intoleran, dan mengajarkan kepada orang-orang itu untuk melakukan praktik-praktik kebencian, itulah yang menimbulkan radikalisme. Bisa jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu tempat juga menjadi bibit radikal karena menganjurkan kebencian. Bisa jadi satu madhab tertentu juga bisa melahirkan radikalisme karena menganjurkan kebencian misalnya. Artinya kembali kepada uraian dari Buya Syakur tadi, ketika agama itu dibawakan dalam cinta, maka semua kebencian itu akan hilang dan insya Allah radikalisme itu juga tidak akan lahir dan berhenti untuk bereproduksi secara terus-menerus. Apakah ini Wahabisme? Apakah ini Salafisme yang menganjurkan intoleran itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ajaran-ajaran yang bersifat membenci orang lain itu pada akhirnya memecah semua agama. Redenominasi di dalam Kristen, dari Katolik terlahir Protestan sebagainya, itu juga karena faktor-faktor tafsir yang berbeda. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada streamline awal tadi, memang kemudian kalau kita berbicara tentang perbedaan, maka di dalam diri kita sendiri ini juga ada perbedaan. Kadang kita bingung mau ke barat apa ke timur. Ini juga sudah perbedaan. Apalagi di luar badan kita. Apalagi sampai menyeberang jembatan. Apalagi sampai dipisah negara. Ini semua adalah perbedaan-perbedaan yang sunnatullah itu tadi.
Bukan hanya soal kulit, bukan hanya soal agama, tapi juga persoalan pemikiran-pemikiran ini kemudian terjadi jurisprudensi yang berbeda-beda dan melahirkan redenominasi di dalam agama-agama. Saya kira seperti itu anunya, secara empiris dan akademisnya. Saya belum bicara soal Scott Atran, Daniel Kohler, tentang Thomas Aquinas, Descartes, makin jauh nanti. Udah cukup. Terima kasih Jais.